Polio betul Bu. Jadi ini saya sekedar tambahan sedikit ya. Kalau ada yang pernah bilang polio itu sudah nggak ada, sudah terhapus, itu bohong. Polio itu masih ada sampai sekarang, tapi namanya diganti. Ada yang sebutnya ALS, ada yang sebutnya muscular dystrophy, ada yang sebutnya sklerosis dan skoliosis dan banyak macam. Polio masih ada. Iya betul. Tapi itu nanti biasa masalahnya juga sama geng metal, karena bicara kerangka tulang. Oke, jadi kita bisa lihat orang yang dilahirkan tanggal sekian ini, dia punya masalah sama otot. Ya, saya riset ini langsung nggak pakai apa-apa, saya pakai Wikipedia aja, saya cari tanggal lahirnya dia, saya cari memang tanggal diagnosanya dia, betul nggak? Tahun 1963 didiagnosa dengan ALS, kita cek, masuk ke siklus kehidupan direct resource-nya dia. Pada saat dia meninggal di tahun 2018, ternyata di tahun direct resource-nya dia. Jadi di sini mohon dipahami yang namanya resource belum tentu ini ya, oh bagus support, belum tentu. Itu balik lagi ada kode. Kita baca apa? Ada something sama kesehatannya dia. Oke, kira-kira sekarang kalau ada yang sempat atau mungkin udah ada yang tahu orang yang lahir 8 Januari 1942 sangat terkenal. Betul, Stephen Hawking. Ini adalah pacar Stephen Hawking. Stephen Hawking pintar. Orang tuanya juga dosen. Sayangnya orang tuanya nggak tahu pace. Ya. Kalau orang tuanya tahu pace, harusnya bisa diantisipasi. Oke. Mungkin butuh break dulu. Ini kita break. Mau break dulu atau mau lanjut? Atau sampai jam berapa? Hah? Ini kalau menurut... Kalau ngantuk mungkin mau segerin diri dulu. Sampai jam 3:04 sih jadwalnya. Jadi kalau misalkan kita sekarang ini masih ada waktu 5 menit. Oke. Nah sampai sini dulu deh, ada pertanyaan dulu nggak? Ada yang mungkin belum paham teorinya. Kenapa? Play Store-nya, mau download maksudnya cara kalkulatornya. Okay. Kalau ada yang mau coba softwarenya, itu online, tapi bukan lewat aplikasi. Namanya ChineseMetasoft.com. ChineseMetasoft.com. Sebenarnya banyak kok beberapa ya, saya nggak bilang cuma satu. Chinese Metasoft. ME Mama Eko Tango Alpha Soft Sierra Oscar Foxtrot Tango. ChineseMetasoft.com. Atau kalau misalkan asal search gini, kalkulator pace kalkulator. Di search di Google juga nanti ada juga yang pacekalkulator.com juga ada. Cuma secara tampilan ini cukup lumayan. Makanya saya pilih ini. Chinese Metasoft ya. Iya. pace-kalkulator.com. Jadi kita nggak perlu lagi yang menghitung secara manual, beda dengan gaya-gaya yang sebelumnya. Pakai ini pakuan itu yang dulu kalau di TV-TV kan biasa pakai pakuan, terus yang pakai apa? Kostum-kostum ala Tao. Tapi ini Bapak Wijaya ini Pak ahli pace gaya modern, kekinian. Oke, sambil saya bahas ini saya mungkin bahas lagi beberapa misconception ya. Saya tahu ada dua macam aliran yang bilang begini. Kalau kita di belahan bumi utara, kita ikutin aturan seperti ini. Jadi yang paling kiri itu tahun, tahun, bulan, hari dan jam. Kirinya tahun, paling kanannya jam. Kalau kita di belahan bumi selatan, dibalik katanya. Nah itu, jadinya jam dulu, baru nanti hari, baru nanti bulan, baru nanti tahun. Yang aliran utara bilang lagi, oh kalau tahun itu perlambangan kepala, jam itu kaki.
Yang aliran selatan bilang enggak. Yang kepala itu adalah jam. Tahun itu kaki. Saya sudah menganalisa ribuan pace. Dua-duanya benar. Ini padahal saya baru mau tanya ini Pak. Kalau kita yang di Katulistiwa Ekuator ini macam Indonesia pakai yang mana berarti? Nah, berarti cuma bisa di tengah. Berarti kepala, badan, kaki semua ngumpul semua di satu pilar. Nggak mungkin toh? Ya. Jadi nanti yang kita kenali bukanlah di posisi pilar. Kalau memang posisi pilarnya itu kebetulan kepala dan punya masalah di kepala, itu menandakan apa? Strong indication. Bahasanya kita pada saat kita melihat chartnya, itu terdeteksi dengan mudah, langsung kelihatan. Tapi ada yang masalahnya itu ngumpet. Nah itu. Makanya kita kalau bicara pace, itu bicara seni. Sama seperti orang dikasih resep. Resepnya diikutin plek-plek, kok yang A masaknya enak, kok yang B nggak enak. Nah, padahal resepnya sama. Ya. Tapi nggak perlu khawatir, setidak-tidaknya dari seminar ini, semua miskonsepsi mau saya patahkan semua, supaya orang awam pun setidak-tidaknya punya pemahaman. Oke? Setidaknya punya pemahaman bahwa pace adalah diagnosa, apa yang harus dilihat, apa diagnosa yang harus dilihat. Ya, seenggaknya punya gambaran umum dulu. Karena memang waktunya terbatas ini. Lanjut. Lanjutin. Oh iya, waktunya maaf sekali. Waktunya sudah jam 3:15, mungkin waktunya untuk kita break dulu. Biar nggak ngantuk, biar seger. Istirahat sebentar, nanti supaya masuk lagi, kita sudah semangat lagi, lebih fokus lagi untuk dengar materinya. Oke, sambil menunggu yang lainnya masuk, ini tadi ada beberapa pertanyaan. Nah, saya senang sama pertanyaan-pertanyaannya, berarti ada setidak-tidaknya yang punya pemahaman soal pace. Tapi ada juga yang konsep-konsep pemahamannya salah. Jadi saya coba lagi betulkan konsep-konsep pemahaman ini ya. Ada yang tanya begini, apakah untuk mempelajari pace ini kita pakai penanggalan internasional seperti sekarang? Sekarang kita penanggalan internasional berarti kita hari ini adalah tanggal 1 September 2019. Itu penanggalan internasional. Lah, apakah pakai tanggal itu atau pakai tanggal Chinese katanya. Nah, itulah fungsi software ini. Ya. By the way, saya disclaimer dulu, softwarenya bukan saya yang buat. Saya juga nggak promo apa-apa. Bisa pilih yang lain. Kalau kita Google pace kalkulator akan keluar beberapa. Boleh pakai masing-masing. Saya cuman kebetulan suka aja sama presentasinya, tampilannya. Makanya saya pilih ini. Ya. Dia itu gratis. Tinggal nanti bikin usernya juga gratis, tapi pemakaiannya terbatas gitu lah. Untuk orang awam tidak perlu bayar. Saya jangan sarankan untuk bayar. Ya. Karena tadi yang tanya saya udah pakai, saya udah lihat ini, tapi kok nggak bisa bacanya. Nah itu, ya, karena pace kalkulator itu cuma menghitung loh ya. Analisa tetap dari membaca hubungan elemen-elemen. Jadi analisa yang tadi saya bahas itu nggak akan ada. Anda masukkan pace kalkulator terus ditulis, wah Anda sakit ini.